tahun. Ketika kata-kata membawa konsekuensi, Isa Zega akhirnya sampai di titik yang mungkin tak pernah ia prediksi. Dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atas pelanggaran pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pidana informasi dan transaksi elektronik dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia atau memaksa orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 huruf A kecil. Ini bukan soal konten yang sekadar nyentil. Ini soal fitnah yang dilaporkan, ditelusuri dan terbukti. Saksi dari pihak jaksa pun memberikan keterangan. Semua menyampaikan hal senada, bahwa konten yang diunggah terdakwa bukan kritik, bukan satair, bukan opini, melainkan tuduhan yang tidak berdasar dengan muatan yang merusak reputasi pihak pelapor. Barang bukti juga dihadirkan, screenshot, video, metadata unggahan, hingga jejak digital yang menguatkan narasi kejadian. Tidak hanya satu, tapi serangkaian unggahan yang konsisten menyasar individu dan brand. Terdakwa sendiri tidak membantah pernah mengunggah konten tersebut. Tapi, narasi pembelaannya lebih banyak menyerang balik ketimbang membantah substansi. Alih-alih fokus pada pembelaan, terdakwa malah mengancam balik sebuah manuver yang lebih terdengar seperti pelarian ketimbang pembelaan hukum. Karena dalam sistem peradilan, laporan bukan penghapus bukti dan emosi bukan argumen. Ketika jaksa akhirnya menuntut 5 tahun penjara, itu bukan angka acak. Itu hasil dari pembuktian, analisa hukum, dan perhitungan kerugian moral serta sosial yang ditimbulkan. Dan saat terdakwa bertanya, kenapa dituntut 5 tahun? Jawaban itu tidak untuk dijelaskan dengan emosi, tapi akan ditanggapi secara hukum dalam sidang pledoi tanggal 6 Mei nanti. Tapi untuk saat ini, satu hal sudah jelas, banyak yang merasa puas. Bukan karena benci, tapi karena akhirnya hukum bicara. Jujur saja, banyak yang tepuk tangan diam-diam. Karena ternyata yang disakiti bukan cuma 1-2. Bahkan sebelum hakim bicara, publik sudah lama menjatuhkan vonis moral. Kalau menurutmu, 5 tahun cukup, terlalu ringan, atau justru kurang? Saudara dituntut 5 tahun, dendanya. Jadi hari ini sidang kasus pencemaran nama baik yang menjerat Isa Zega kembali digelar ya dengan agenda pembacaan tuntutan. Nah, setelah melewati serangkaian proses hukum, JPU akhirnya menuntut Isa Zega dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda 10 juta rupiah dan subsidiar 2 bulan kurungan penjara. Nah, setidaknya ini membuktikan ya bahwa analisa kita kemarin hampir mendekati tepat lah ya, tinggal selangkah lagi. Jadi tuntutan ini didasarkan pada pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang mengatur pidana atas penyebaran ujaran kebencian, hasutan, atau konten-konten yang menimbulkan permusuhan terhadap individu ataupun kelompok. Jadi ancaman maksimal pada pasal ini adalah 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Nah, di persidangan Isa Zega nampaknya agak komplain ya dan bertanya kenapa ancamannya menjadi 5 tahun. Jadi berdasarkan pemberitaan ya guys, jaksa menyebut ada beberapa hal yang memberatkan, salah satunya adalah Isa Zega dianggap tidak kooperatif dan mengganggu jalannya persidangan karena berbelit-belit. Nah, sedangkan hal-hal yang meringankan, Isa Zega dianggap tidak pernah dihukum sebelumnya. Nah, langkah Isa Zega hanya tinggal 1 langkah lagi guys menuju putusan. Karena tanggal 6 Mei nanti nih infonya dia akan membacakan nota pembelaan atau pledoi. Kemudian tanggal 8-nya jika tidak ada halangan akan sidang putusan. Dan berdasarkan pengalaman saya guys, mengamati banyaknya kasus-kasus persidangan di lapangan, ini murni spekulasi ya, spekulasi murni dari saya. Berdasarkan realita hukum ya, ketika jaksa sudah menuntut mendekati ancaman maksimal, menurut saya peluang untuk lolos atau bebas itu kecil sekali. Selanjutnya ini prediksi saya ya. Isa Zega kan dituntut 5 tahun ya dari maksimal 6 tahun.
maka menurut saya kemungkinan putusan akhir akan berkisar di sekitaran 3 hingga 4 tahun. Nah, ini tergantung juga ya bagaimana sikap dan argumen pembelaannya nanti. Kalau hakim melihat dia kooperatif dan menyesal, bisa condong ke angka 3 tahun ya. Tapi kalau dia justru membuat hakim kecewa saat pledoi, bukan tidak mungkin lah malah diputus lebih dari tuntutan. Karena menurut tinjauan saya ya, putusan di bawah setengah dari tuntutan itu sangat jarang terjadi kecuali ada faktor yang luar biasa. Jadi kita tunggu saja ya bagaimana nota pembelaan Iza Zega nanti akan dibacakan. Nah, apakah bisa mengubah pandangan hakim atau malah justru memperkuat tuntutan jaksa? Kita akan tahu di sidang berikutnya. Dan satu catatan penting bagi kita guys, jika seandainya nanti Iza Zega diputus bersalah, maka akan melahirkan sebuah jurisprudensi. Artinya kasus-kasus pencemaran nama baik di masa yang akan datang dengan penyebutan nama yang tidak lengkap, kemudian nama-nama istilah itu berpotensi pidana. Ingat ya. Nah, kita jangan salah kaprah ya guys soal putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Ini bukan berarti kita bisa bebas menyebarkan hoax, ribut di media sosial, dan menghina orang seenaknya. Yuk kita bahas secara ilmiah tapi simpel. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE kan bunyi aslinya adalah setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan yang bohong. Ini maksudnya hoax ya, dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Nah, artinya berdasarkan pasal yang dulu ya, kalau kita menyebarkan hoax dan bikin ribut di media sosial, misalnya viral, kemudian adanya perang komentar, debat panas, nah kita bisa dijerat dengan pasal ini. Nah, setelah adanya putusan dari MK, pasal ini memberikan batasan guys. Jadi keributan di media sosial saja tidak cukup. Harus ada kerusuhan di dunia nyata, di dunia fisik seperti misalnya demonstrasi, kemudian bentrok, kepanikan massal, barulah si penyebar hoax bisa dipidana lewat pasal ini. Jadi maksudnya bukan membebaskan keributan ya. Ingat, ini masalah hoax, penyebaran hoax yang mengakibatkan keributan. Misal ada seorang perempuan bernama Ani, kemudian Ani menyebarkan hoax soal isu-isu politik. Nah, kalau hoax yang dibikin oleh Ani ini cuma membuat netizen ribut dan viral, Ani tidak bisa lagi dipidana dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tapi kalau hoax yang dibikin Ani ini membuat masyarakat turun ke jalan, demonstrasi besar, bahkan rusuh, ini artinya Ani bisa dijerat dengan pasal ini. Tapi ingat, kita harus paham bahwa Undang-Undang ITE bukanlah satu-satunya undang-undang yang dapat menjerat seseorang dengan pidana berdasarkan hoax ya. Ingat, masih ada KUHP. Nah, sekarang misalnya hoax yang dibikin oleh Ani ini viral, kemudian ada seorang pria bernama Felix dan Budi yang berdebat masalah hoax yang dibikin oleh Ani. Nah, si Felix menyerang si Budi secara online dengan hinaan dan fitnah. Maka yang bisa dipidana bukanlah Ani, tapi si Felix karena dia menyerang nama baik Budi secara online. Jadi si Felix bisa dijerat dengan pasal 27A Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara mendudukan suatu hal melalui sistem elektronik. Nah, kabar baiknya sekarang pasal ini juga direvisi guys. Jadi MK sudah memberikan batasan. Pasal ini sekarang hanya berlaku untuk individu. Jadi bukan lagi lembaga, instansi ataupun pemerintahan, dan harus berdasarkan aduan langsung dari korban. Artinya instansi pemerintahan, lembaga ataupun badan hukum tidak bisa lagi menuntut seseorang dengan pasal ini. Nah, ini juga penting ya, harus kita ketahui kalau kita menghina pemerintah, institusi negara ataupun organisasi lewat medsos, memang kita tidak bisa lagi dijerat dengan pasal 27A Undang-Undang ITE. Tapi bukan berarti kita bebas sepenuhnya guys. Dalam KUHP tetap ada aturan pidana soal penghinaan. Dan ingat, dalam hukum pidana ada asas non-retroaktif atau tidak berlaku surut. Artinya perubahan ini tidak berlaku untuk kasus-kasus yang lama yang sudah berjalan sebelum putusan MK keluar. Wah, jujur sih ini asli benar-benar kacau. Ya, bikin aku sampai ngakak, ngik-ngik. Jadi pembacaan sidang tuntutannya si Iza Zega ini oleh jaksa penuntut umum menuntut Iza Zega dengan pidana penjara 5 tahun. Padahal ini kasusnya pencemaran nama baik Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya itu 2 tahun. Lalu dari mana dasarnya jaksa penuntut umum menuntut Iza Zega ini dengan pidana penjara 5 tahun? Aduh. Ini benar-benar hakim pengadilan negeri Kepanjen harus benar-benar buka mata yang selebar-lebarnya. Dilihat, semua harus dilihat fakta-fakta persidangan yang sudah terjadi di muka persidangan selama ini. Nah, teruntuk jaksa penuntut umum yang ditugaskan oleh negara untuk bersidang di pengadilan negeri Kepanjen. Publik bertanya-tanya nih, ya, dalam kasus Iza Zega ini, ya, disangkakan melanggar pasal Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik.
ancaman hukumannya 2 tahun. Lalu mengapa jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Kepanjen bisa menjatuhi tuntutan pidana penjara kepada terdakwa Isa Jega selama 5 tahun? Logika publik itu nggak nyambung. Aduh. Greget. Aduh, ini benar-benar parah. Benar-benar parah. Penggiringan opininya luar biasa sekali, ya. Ini sidang tuntutan jaksa, ya, yang mana bunyinya itu menjatuhkan pidana kepada Isa Jega selama 5 tahun. Tuntutan jaksa, bukan vonis hakim. Lalu penggiringan opini di sosial media mengatakan bahwa ini adalah vonis hakim. Benar-benar saya nggak habis pikir nih lihat orang-orang yang seperti ini, yang mana sidang tuntutan jaksa tapi dikatakan vonis. Lalu pengacaranya Isa Jega ini juga membeberkan ya terkait dengan laporan polisi si pelapor ini. Di dalam laporan polisi itu ya, si terdakwa Isa Jega ini didakwakan dengan melanggar pasal Undang-Undang ITE. Di sini kalian bisa baca sendiri, tetapi selalu dituduhkan adanya pemerasan. Nah, bahkan pengacara si terdakwa Isa Jega ini, Fitra Romadhon ini menantang siapapun untuk membuktikan di mana dalam laporan polisi si pelapor itu ada pasal pemerasan. Ingat sekali lagi bahwa ini bukanlah vonis dari Isa Jega, melainkan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dan ingat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum ini tidak selalu sama dengan hasil vonis dari majelis hakim. Bisa saja nanti putusan hakim ketuk palu bebas.